Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya. Pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai salah satu chapter pada SOLAS, yaitu pada chapter 3 atau bab 3 mengenai Life Saving Appliance. Sebelum saya lanjut mengenai materinya, saya akan sedikit memperkenalkan biografi saya. Nama saya Muhammad Endrul Muharram, tempat tanggal lahir Palopo 6 April 2000, riwayat pendidikan mungkin bisa adik-adik baca sendiri. Selanjutnya, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita akan memahami mengenai kita ini mau belajar apa untuk mencapai apa. Maka dari situ, berdasarkan RPP dan RPS, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini, peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis alat keselamatan di kapal. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena kebetulan adik-adik semua calon pelaut, sehingga alat-alat keselamatan itu dapat berfungsi dengan baik, serta adik-adik mampu mengetahui serta tepat guna dalam penggunaannya. Dan pokok bahasannya itu mengenai life saving appliance. Pertama-tama, kita harus mengerti apa sebenarnya LSA itu. LSA adalah perlengkapan standar keselamatan di atas kapal yang harus terpenuhi untuk memastikan dan menjamin keselamatan kru dan ABK kapal bila mana terjadi keadaan darurat seperti kebocoran, kapal tenggelam, kapal kandas, dan jenis-jenis keadaan darurat lainnya. Mungkin adik-adik sudah hampir mengetahui semua jenis-jenis alat keselamatan karena sudah menjadi kadet di kapal, sudah mengerti tata cara perawatannya, mengerti penggunaannya. Tapi saya akan merefresh kembali adik-adik mengenai LSA dan cara perawatannya sesuai dengan LSA Code. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis alat keselamatan dan cara perawatannya. Lifeboat atau skoci penolong. Lifeboat adalah perahu tegar atau mengembang yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa manusia jika terjadi masalah di laut. Di sini lifeboat itu terbagi dua ya. Ada yang free fall, ada yang depit. Depit itu terletak di sebelah deckboot kiri dan kanan kapal, sedangkan lifeboat terletak di bagian buritan kapal. Adik-adik mungkin di sini ada yang di kapalnya lifeboat jenis dapit dan ada yang jenis free fall. Sebenarnya perbedaannya cukup jauh, cuman masalah launchingnya. Jika lifeboat dapit launchingnya kita menggunakan dewi-dewi, sedangkan jika lifeboat free fall kita menggunakan hidrolik. Dan tata cara perawatan itu untuk skoci banyak hal yang harus diperhatikan, seperti maaf ya, saya grogi dan batuk. Seperti kita harus rutin memeriksa wire-nya, hal-hal yang termasuk dalam skoci, bagian dalam skoci maksud saya, dan masa expire HRU-nya, HRU yang di bagian dalam itu untuk menarik pin skoci. Dan ini ada gambarnya, ini adalah jenis gambar lifeboat dewi-dewi. Selanjutnya, life jacket. Life jacket adalah pelampung yang dirancang untuk membantu seseorang guna tetap terapung di air. Maaf, ini ada sedikit tipe karena saya seorang manusia biasa, tidak lepas dari hilap dan salah. Adik-adik, life jacket itu banyak sekali jenisnya. Maksud saya jenisnya, bentuk dan kegunaannya tergantung situasi dan kondisinya. Tapi fungsinya tetap sama, itu untuk mengapung di air, membantu seseorang yang jatuh ke air agar tetap terapung. Next, we change to life raft. Maaf, saya Inggris biar agak keren sedikit. Life raft adalah salah satu alat safety kapal yang berfungsi untuk menyelamatkan para penghuni kapal pada situasi darurat yang mengharuskan penumpang meninggalkan kapal. Baik, seperti ini ada contoh gambarnya ya. Life raft itu berupa rakit, mungkin kita pernah lihat di berita atau di TV jika terjadi banjir di mana tim SAR dan tim penyelamat banyak menggunakan life raft atau kapal kecil seperti ini yang terbuat dari karet. Life raft itu kapasitasnya bermacam-macam, ada yang 5 dan 16 tergantung jenis dan tipe kapal kita. Next,
Saya akan membahas mengenai lifebuoy. Lifebuoy adalah alat keselamatan yang digunakan dalam situasi darurat yang berbentuk lingkaran. Ini lifebuoy, kita semua sudah lihat pasti di kapal, di mana-mana di deck maupun di wings dan juga ada lifebuoy. Lifebuoy itu bentuknya mirip donat, mirip Dunkin Donuts, tapi lubangnya terlalu besar. Lifebuoy ada di kapal tuh ada terdapat 3 lifebuoy. Lifebuoy with line, with light, and lifebuoy with smoke. Next, kita akan membahas visual signal. Oh, sorry. Visual signal adalah alat keselamatan yang berupa signal. Contoh signalnya yaitu parasut signal, cerawat tangan, smoke signal. Biasanya visual signal itu berupa cahaya. Smoke signal adalah asap berwarna orange yang dikeluarkan saat ada situasi darurat atau saat kita disebut love saat kapal kita mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kita harus meninggalkan kapal. Selanjutnya untuk perawatannya masalah visual signal, kita hanya perlu mengecek mengenai masa kadaluarsanya. Dan apabila sudah kadaluarsa, kita harus melapor ke kantor untuk meminta pembaruan atau meminta supply untuk alat keselamatan. Berhubung sudah menuju penghujung materi, saya akan memberikan rangkuman sedikit mengapa pentingnya alat-alat keselamatan itu harus kita ketahui, serta tata cara perawatannya. Karena apabila dalam situasi darurat, di saat kita harus meninggalkan kapal, maka hal yang paling utama yang kita lakukan adalah memakai atau menggunakan seluruh alat-alat keselamatan. Dan manabila alat-alat keselamatan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya, maka hal itu akan meningkatkan resiko dan mengancam nyawa kita. Adik-adik, any question for me or not? Saya rasa adik-adik cukup mengerti karena semuanya sudah pernah di kapal. Ini hanya untuk merefresh sedikit. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next siapa? Rehan, kok? Afanisa.